Selamat pagi. Oke, ketemu lagi kita ya. Oke, pada pagi ini saya akan membahas tentang outsourcing dengan judul Mengapa Outsourcing Menjadi Pertentangan Antara Pengusaha dengan Pekerja. Wah, serem judulnya ya, pertentangan. Ya, beda pendapat lah begitu ya. Oke. Nah, sebelum itu kita akan lihat atau kilas balik. Sejak kapan ada outsourcing? Jawabnya adalah sejak dulu kala. Ya dulu kala kan kapan begitu ya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, ada satu hal yang perlu kita sepakati, bahwa apa itu outsourcing? Outsourcing secara mudahnya ya, outsourcing adalah pihak ke satu itu minta kepada pihak lain untuk mengerjakan urusannya, pekerjaannya. Nah, dengan contoh akan lebih jelas ya, dengan contoh akan lebih jelas. Oke, misalnya ada suatu keluarga akan menikahkan anaknya. Mantu lah ya, akan mantu begitu. Tentu ada kebutuhan tentang catering untuk pesta pernikahan, ya kan? Nah, saya kira banyak meskipun tidak semuanya ya gitu ya. Mungkin sangat banyak ya. Eh, Maka keluarga itu akan melakukan outsourcing terhadap penyediaan catering. Yang artinya catering untuk pesta pernikahan itu tidak dimasak oleh keluarga itu sendiri, tapi diserahkan kepada catering yang profesional. Ya, ya ini outsourcing. Ini adalah outsourcing. Contoh yang lain misalnya, suatu perusahaan, sebutlah misalnya suatu perusahaan perbankan, ya bank apalah begitu ya, gitu. Sebut begitu. Nah, perusahaan ini akan mengadakan anniversary, ulang tahun berdirinya bank itu, gitu ya. Nah, ada acara-acara yang resmi, acara-acara hiburan untuk para karyawannya dan sebagainya. Nah, acara-acara itu siapa yang akan melaksanakan? Apakah akan dilaksanakan sendiri oleh para pegawai bank atau karyawan bank itu atau bagaimana? Hampir dapat dipastikan bahwa bank itu akan melakukan outsourcing untuk melaksanakan semua acara anniversary itu. Nah, tentu pekerjaan itu akan diserahkan pada event organizer misalnya, pada EO, outsourcing. Oke. Nah, kembali lagi kepada tadi tentang mengapa outsourcing itu menjadi pertentangan antara pengusaha dan pekerja. Oke. Nah, pengusaha ya pada garis besarnya itu tanpa diajari atau tanpa dituntun itu sudah otomatis bahwa perusahaan itu cenderung untuk tidak akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya penunjang. Ya, suatu contoh misalnya PLN lah ya, yang saya tahu ya gitu ya. Eh, Pada urusan listrik gitu kan ya, itu akan ada petugas dari PLN. Petugas dari PLN tidak otomatis itu adalah pegawai PLN ya. Ada petugas dari PLN yang akan keliling mendatangi rumah-rumah untuk melihat pada meteran listrik yang dari situ berapa daya yang sudah digunakan dalam satu bulan. Ya, kalau dulu zaman dulu sebelum ada digitalisasi itu dicatat itu, lihat meteran begitu dicatat bawa buku dia ya gitu kan. Tapi sekarang zaman digitalisasi si petugas ini hanya membawa HP saja difoto, gitu. Nah, di situ akan tersimpan data tentang meteran yang ada di rumah itu. Pertanyaannya, apakah petugas seperti ini harus diangkat atau dipekerjakan sebagai pegawai PLN? Ya tidaklah, ya kan? Tidak kan? Ah, itu. Ya tidak mungkin seperti itu ya. Oke. Sekarang lebih ekstrim lagi nih. Ekstrim lagi yang saya kira terjadi di semua perusahaan. Semua perusahaan pasti ada pekerjaan keamanan, security atau satpam, dan cleaning service. Cleaning service yang membersihkan toilet-toilet kantor ya gitu kan, agar bersih, wangi dan sebagainya. Dapat dipastikan perusahaan ini tidak akan ya memposisikan pekerja satpam ini dan apa cleaning service tadi itu sebagai pegawai langsung dari perusahaan itu atau
sering disebut sebagai perusahaan pemberi kerja, tapi dipekerjakan pada perusahaan outsourcing. Ya karena dua pekerjaan itu memang katakanlah tidak ada dampak yang serius terhadap operasional perusahaan, ya kan? Oke, sekarang contoh yang lebih besar lagi. Pada suatu rumah sakit ya, kita tahu perusahaan jasa rumah sakit. Kita tahu job-job apa, pekerjaan-pekerjaan apa yang ada di rumah sakit. Pertama misalnya ya, perawatan dan pengobatan pasien. Pasti ya rumah sakit ya, gitu kan. Dua, ada laboratorium. Ketiga, ada farmasi, ada gizi. Bagian gizi itu yang menyiapkan makanan-makanan bagi para pasien yang sakit begitu ya. Dapat dipastikan bahwa untuk 4 macam pekerjaan ini tidak mungkin perusahaan rumah sakit ini akan memborongkan kepada perusahaan outsourcing karena sangat berisiko. Karena rumah sakit berkepentingan untuk agar 4 hal itu adalah sempurna, tentu dipekerjakan sendiri. Tapi kembali lagi, pekerjaan security dan pekerjaan outsourcing di rumah sakit pasti akan di outsource, ya kan? Ya, oke, kan seperti itu. Oke. Nah, di sisi lain itu adalah fakta katakanlah itu. Di sisi lain juga saya kira tidak salah juga kalau pekerja satpam itu di suatu rumah sakit itu juga mengharapkan untuk dia bisa menjadi pekerja langsung rumah sakit. Saat ini mereka menjadi pekerja perusahaan outsourcing, PT Maju Makmur dari rumah sakit itu, gitu kan. Nah, juga begini, pekerjaan satpam dan outsourcing, pekerjaan satpam dan cleaning service itu, ya, itu adalah pekerjaan yang abadi juga. Abadi dalam arti bahwa selama rumah sakit masih ada ya diperlukan para pekerja yang akan bertugas sebagai satpam dan sebagai pekerja cleaning service, ya kan? Nah, tetapi rumah sakit tidak akan bahwa itu dipekerjakan oleh pekerja langsung rumah sakit, gitu. Nah, si satpam tentunya ya tidak salah ya. Kalau satpam mengharapkan agar dia bisa bekerja di rumah sakit sebagai pegawai rumah sakit, dapat pensiun dan sebagainya. Nah ini, jadi di satu sisi perusahaan itu sudah otomatis tanpa harus diajari, tanpa harus diatur, tentu akan menentukan hanya pekerjaan-pekerjaan sifatnya penunjang saja yang akan di-outsource. Dan di sisi lain, para pekerja outsourcing itu penuh harapan agar status hubungan kerjanya itu tidak hubungan kerja antara mereka dengan perusahaan outsourcing, tapi mereka mengharapkan bahwa mereka hubungan kerjanya adalah antara mereka dengan pemberi kerja, dengan perusahaan pemberi kerja. Di sini titik pertentangannya. Atau kalau didefinisikan kira-kira ya, bahwa titik pertentangannya adalah pada pekerjaan-pekerjaan mana yang di-outsourcingkan dan mana yang tidak di-outsourcingkan. Gitu. Di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tidak ditegaskan pekerjaan ini boleh outsourcing, itu tidak. Tapi memakai semacam definisi bahwa yang boleh di-outsource adalah pekerjaan yang sifatnya penunjang, seperti itu. Nah, pekerjaan apa? Tidak jelas. Tidak jelas. Sejak tahun 2003 sampai tahun 2020, gitu kan, terbitnya Cipta Kerja. Ketika Undang-Undang Cipta Kerja muncul atau diundangkan, membuat suatu perubahan yang sangat drastis. Anda tahu semuanya ya, bahwa dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu, semua pekerjaan dapat di-outsourcingkan. Nah, inilah di sini. Bagi pekerja semakin tidak nyaman ya, karena tidak nyaman. Cita-cita pekerja adalah menghendaki ada suatu ketentuan dari undang-undang katakanlah begitu, yang menentukan pekerjaan A, B, C, D. Disebutkan jenis pekerjaannya. Ini boleh di-outsourcingkan dan ini yang tidak boleh di-outsourcingkan. Itulah ya. Jadi mengapa terjadi pertentangan antara pengusaha dan pekerja tentang outsourcing? Karena pada dasarnya mereka adalah berbeda harapan, berbeda aspirasi, dan berbeda kepentingan. Menarik ini ya, tentang hubungan kerja itu ibarat dua sisi mata uang. Maksudnya bagaimana? Seperti koin.
sisi sebelah dan sebelahnya itu beda. Satu sisi, ya, mereka itu mempunyai kodrat yang bertentangan. Bertentangan, bukan perbedaan. Kemauan pengusaha dan kemauan pekerja itu bertentangan. Contohnya seperti tadi. Contohnya seperti tadi. Gitu kan. Tapi di sisi lain, ada suatu cita-cita yang sama antara pengusaha dan pekerja, yaitu cita-citanya adalah agar bisnis perusahaan ini semakin maju, semakin berkembang. Itu cita-cita mereka. Baik, untuk episode ini sekian dulu ya, karena akan saya bagi menjadi beberapa episode tentang pembahasan tentang outsourcing. Episode selanjutnya tunggu saja tanggal mainnya. Oke, sukses selalu.